warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih kepada Bapak Kevin Novik SSPMM dan teman-teman semuanya. Baik, di sini kelompok kami akan membahas sikap bahasa konsep dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Melian Belina dan rekan saya Putu Mandari sebagai pemateri 1. Saya Nima Tentara sebagai pemateri 2. Saya Ramad Stadi sebagai pemateri 3. Baik, di sini pemaparan materi kami ada poin-poin tersedia. Yang pertama adalah apa sih itu sikap bahasa, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa, dan yang ketiga jenis-jenis sikap bahasa, yang keempat sikap bahasa dalam kehidupan sehari-hari, terus dampak dari sikap bahasa, lalu ada studi kasus, dan juga ada kesimpulan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian sikap bahasa. Nah, sikap itu adalah kesiapan seseorang untuk merespon sesuatu berdasarkan tindakan atau pengetahuannya. Kalau bahasa itu adalah alat komunikasinya berupa bunyi untuk menyampaikan sebuah ide atau informasinya. Jadi sikap bahasa itu adalah bentuk kesiapan mental, emosional, dan perilaku seseorang dalam merespon dan menggunakan bahasa tertentu. Nah, sikap ini mencerminkan bagaimana sih seseorang itu menilai, merasakan, dan bertindak. Terus itu ada 3 komponen utama dari sikap bahasa, yaitu yang pertama komponen kognitif. Ini dari sikap yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, atau kepercayaan seseorang terhadap suatu bahasa. Contohnya itu mahasiswa ini tahu nih bahwa penggunaan bahasa sastra itu tidak boleh dipakai saat presentasi resmi, jadi harus menggunakan bahasa yang formal. Yang kedua komponen afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan atau penilaian seseorang terhadap bahasanya. Jadi dia itu lebih suka menyukainya atau tidak menyukainya dari bahasa tersebut. Contohnya itu merasa lebih percaya diri ketika dia menggunakan bahasa formal. Yang ketiga ada komponen konatif, itu seperti tindakan nyata atau perilakunya dalam menggunakan bahasa. Jadi contohnya itu seperti dia selalu berlatih presentasi menggunakan bahasa formal sebelum tampil. Jadi komponen ketiga ini saling berkaitan dan saling bekerja sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama oleh Wulandari. Waktu dan tempat yang Baik, terima kasih atas penjelasan atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang penyebabnya berasal dari dalam diri sendiri. Adapun faktor internalnya yaitu pengalaman berbahasa. Pengalaman berbahasa itu seperti seberapa sering dan sejak kapan seseorang memakai suatu bahasa mempengaruhi perasaan dan sikapnya terhadap bahasa itu. Contohnya, mahasiswa yang sejak kecil terbiasa memakai bahasa daerah seperti bahasa Jawa akan lebih positif terhadap bahasa tersebut. Jadi dia sudah keluar kepala untuk memahami bahasa Jawa yang dikatakan orang-orang di Jawa. Lalu yang kedua adalah pendidikan. Sistem pendidikan seperti sekolah, tugas itu mengajarkan dan membiasakan penggunaan bahasa baku dan formal. Contohnya, mahasiswa yang sering diberi tugas makalah akan terbiasa menggunakan bahasa baku. Yang ketiga adalah keluarga. Pola berbahasa di rumah seperti orang tua, saudara adalah contoh langsung yang ditiru oleh anak. Misalkan orang tua saya itu adalah orang Jawa, dan sedangkan saya orang yang lahir di Balikpapan, jadi saya tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Tetapi dalam obrolan orang tua saya menggunakan bahasa Jawa, saya sedikit mengerti bahasa Jawanya. Seperti kata-katanya itu apa itu dalam bahasa Jawa itu adalah opo. Terus yang keempat itu adalah identitas diri nasional. Bahasa sering menjadi simbol identitas seperti etnis, daerah, atau rasa kebangsaan. Contohnya penggunaan bahasa Indonesia dalam acara resmi memunculkan rasa nasionalisme. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah semua hal di luar dari individu yang ikut membentuk cara seseorang bersikap terhadap bahasa. Faktor-faktor eksternalnya itu adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu seperti lingkungan pertemanan, tetangga, dan komunitas sangat mempengaruhi cara seseorang berbahasa. Contohnya, teman yang sering memakai bahasa gaul membuat seseorang ikut terbiasa menggunakannya. Lalu yang kedua adalah media massa dan media sosial.
Bahasa yang sering dilihat dianggap keren atau normal, seperti misalkan di televisi atau di aplikasi manapun seperti TikTok gitu. Itu membuat kita memakai bahasa gaul yang kita ikutin. Yang ketiga adalah dunia kerja. Tempat kerja biasanya memiliki aturan atau standar bahasa tertentu, terutama yang formal. Contohnya, kantor menuntut penggunaan bahasa formal saat menulis email, lalu itu membentuk sikap positif terhadap bahasa baku. Yang keempat adalah kebijakan bahasa. Aturan resmi dari pemerintah atau lembaga tentang bahasa apa yang harus dipakai, kapan dipakai, dan bagaimana cara menggunakannya. Contohnya kebijakan penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam dokumen resmi membuat mahasiswa terbiasa memakai bahasa baku. Yang kelima adalah globalisasi dan teknologi, yaitu kemajuan dunia membuat orang harus beradaptasi dan mempelajari bahasa asing. Contohnya globalisasi membuat mahasiswa merasa perlu menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Cina yang mungkin memfaktorkan dirinya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di luar negeri. Lalu selanjutnya adalah sikap bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sikap bahasa terlihat dalam berbagai konteks seperti penggunaan bahasa di rumah, sekolah, kampus, dan tempat kerja. Lalu yang kedua adalah pilihan bahasa dalam media sosial dan komunikasi digital. Yang ketiga adalah interaksi antar generasi dan antar daerah yang memperlihatkan sikap dan adaptasi bahasa. Yang keempat adalah sikap yang positif mendukung komunikasi yang lancar dan melestarikan bahasa, sedangkan sikap negatif bisa menyebabkan penurunan penggunaan bahasa tertentu. Baik, selanjutnya saya akan silakan ada berapa. Terima kasih atas pemateri pertama yang dibacakan oleh Putri Wulandari. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Nirina Tugara. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator dan teman-teman sekalian. Jadi yang di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sikap dan bahasa. Sikap dan bahasa itu sangat berpengaruh bagi pelestarian daerah yang berperan menjaga keberagaman budaya. Yang kedua, perkembangan bahasa nasional sebagai simbol persatuan. Yang ketiga, pembelajaran bahasa asing yang dipengaruhi oleh motivasi dan sikap positif atau negatif. Yang keempat, integrasi sosial dan komunikasi lintas budaya yang harmonis. Dan yang terakhir adalah sikap inklusif yang terbuka dan membantu menjaga keberlangsungan bahasa di berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya di sini ada code mixing dan code switching. Code mixing itu adalah campuran kode, yaitu menggabungkan unsur bahasa dalam satu kalimat. Contohnya itu nanti kita meeting di ruang 204 ya, dan tugas ini harus submit malam ini. Yang selanjutnya ada code switching atau alih kode, yaitu berlari dari suatu bahasa ke bahasa lain sesuai situasi. Contohnya siswa mengobrol santai pakai bahasa gaul, dosen datang menjadi langsung berubah ke bahasa formal. Yang contoh kedua, berbicara dengan teman dalam bahasa Indonesia, berubah ke bahasa Inggris saat menjelaskan presentasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua, yaitu Nirina Tugara. Selanjutnya di sini saya akan diserahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Rama Abialin. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada fungsi sikap bahasa. Ada 4 fungsi sikap bahasa. Yang pertama itu ada fungsi identitas. Contohnya, remaja Balikpapan sering menggunakan kata bang sebagai diri khas lokal. Yang kedua ada fungsi solidaritas. Mahasiswa satu kelas merasa dekat saat menggunakan slang yang sama. Yang ketiga ada fungsi instrumental. Contohnya, belajar bahasa Inggris untuk memenuhi syarat TOEFL dalam dunia kerja. Yang keempat atau yang terakhir, fungsi sosial. Contohnya menggunakan bahasa yang sopan kepada dosen sebagai bentuk menghargai hari ini. Selanjutnya ada studi kasus atau data pendukung. Di media sosial, remaja Balikpapan caption Instagram menggunakan bahasa gaul plus Inggris. Penggunaan ejaan baku hanya 20%. Contoh postingannya itu hari ini vibes-nya enak banget, very healing makna, menunjukkan sikap bahasa modern yang terpengaruhi media digital. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rama Abialin atas pematerinya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan, jadi sikap bahasa itu adalah pandangan atau
perasaan terhadap suatu bahasa yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan identitas diri. Nah, sikap positif itu melestarikan bahasa dan mempererat hubungan sosial, sedangkan sikap negatifnya bisa mengurangi penggunaan bahasa tersebut. Nah, pentingnya untuk bersikap terbuka untuk menghargai keberagaman bahasa. Selanjutnya di sini kelompok kami akan membukakan sesi pertanyaan. Apakah ini pertanyaan? Ketiga pertanyaan terlebih dahulu. Saudara Cynthia Bella, lalu Putri Bapak Kasmadia. Untuk pertanyaan saudara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Dara dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan bagaimana ketidakpahaman komponen kognitif dan komponen konatif dapat terjadi dan apa implikasi jangka panjangnya terhadap perkembangan bahasa nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan selanjutnya untuk Cynthia Bella. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Cynthia Bella, perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya mengapa pengalaman berbahasa dan lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam membentuk sikap bahasa seseorang. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada saudara Zuhur, pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Putri Bunga Asnawiyah, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, dalam konteks pergaulan kampus, bagaimana sikap bahasa terlibat dalam interaksi antar mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah akan dijawab oleh saya. Terus untuk pertanyaan Cynthia Bella akan dijawab oleh untuk pertanyaan dari Cynthia Bella dijawab oleh Arin. Lalu untuk pertanyaan dari Puput akan dijawab oleh Zahra. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dara. Jadi pertanyaannya jelaskan bagaimana sih ketidakcocokan antara komponen kognitif dan komponen konatif terjadi dan apa implikasi jangka panjangnya terhadap perkembangan bahasa nasional. Jadi ketidakcocokan itu terjadi ketika dari kognitifnya kan kita tahu nih, kalau kognitif kan pengetahuan dan pemahamannya. Nah, tetapi dari konatifnya itu tindakannya yaitu menggunakan bahasa gaul, menggunakan bahasa santai. Nah, itu kan biasanya disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari, terus nyaman dengan bahasa santai itu yang bahasa gaulnya, terus itu kurangnya mungkin latihan pada saat presentasi. Nah, jadi implikasi jangka panjang itu menyebabkan melemahnya penggunaan bahasa tersebut. Seperti itu. Apakah saudari Dara terjawab? Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Dara. Selanjutnya pertanyaan Cynthia Bella akan dijawab oleh Oke, jadi pertanyaannya tadi mengapa pengalaman berbahasa dan lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam membentuk sikap bahasa seseorang. Jadi yang pertama itu karena adanya paparan dan kebiasaan. Jadi semakin sering seseorang terpapar pada suatu bahasa dalam lingkungan sosial tersebut, semakin besar kemungkinan mereka mengembangkan sikap positif terhadap bahasa tersebut. Terus yang kedua ada identitas dan solidaritas. Jadi beberapa bahasa seringkali terkait dengan identitas kelompok sosial oleh orang cenderung mengadopsi sikap bahasa yang dominan dalam kelompok mereka untuk memperkuat rasa memiliki dan solidaritas. Yang ketiga ada nilai dan prestis. Jadi masyarakat memberikan nilai dan prestis itu yang berbeda-beda pada setiap bahasa. Dan yang keempat pengaruh keluarga dan teman. Jadi keluarga dan teman adalah bagian penting dari lingkungan sosial seseorang. Yang kelima ada pendidikan dan pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar bahasa di sekolah atau
Lembaga pendidikan lainnya juga dapat mempengaruhi sikap bahasa. Terima kasih atas jawabannya. Apakah saudari Lydia Bella ada tanggapan? Baik, dari saya sudah cukup penjelasannya dan memuaskan. Terima kasih. Terima kasih atas Lydia Bella. Selanjutnya pertanyaan dari Bukut akan dijawab oleh saudari Zara. Jadi dalam konteks pergaulan kampus, sikap bahasa itu terlihat dari cara mahasiswa memilih dan menggunakan bahasa saat berinteraksi. Nah, yang pertama itu penggunaan bahasa yang santun. Mahasiswa yang cenderung menggunakan bahasa yang sopan kepada dosen atau senior. Contohnya itu menggunakan kata izin, maaf, atau sapaan formal. Yang kedua itu ada pemilihan bahasa sesuai situasi. Mahasiswa itu menyesuaikan bahasa dengan siapa yang mereka bicara. Contohnya bahasa formal saat presentasi, bahasa santai saat berbicara dengan teman dekat. Yang ketiga itu ada campur kode. Sering muncul kombinasi bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa Inggris. Contohnya nanti kita submit tugas jam 11 ya. Jadi submit itu adalah kata bahasa Inggris. Yang keempat ada menghargai perbedaan dialek atau bahasa daerah. Mahasiswa ini tetap menerima dan menyesuaikan diri walaupun teman memiliki logat yang berbeda-beda. Yang terakhir ada bahasa sebagai tanda keakraban. Penggunaan sapaan non formal seperti bro, sis, atau panggilan nama tanpa gelar menunjukkan kedekatan. Jadi sikap bahasa di kampus itu tampak dari kesantunan, penyesuaian bahasa, campur kode, toleransi dialek, dan penggunaan sapaan yang akrab dalam interaksi sehari-hari antar mahasiswa. Terima kasih atas jawabannya. Apakah saudari Bukut ada tanggapan? Baik, tidak ada. Saya cukup puas dengan jawaban. Terima kasih. Terima kasih atas saudari Bukut. Selanjutnya kita akan membukakan sesi pertanyaan untuk dua orang, yaitu yang pertama Mariam dengan Rosa. Perkenalkan, nama saya Sri Maria, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, sikap bahasa negatif dapat menyebabkan penurunan penggunaan bahasa tertentu. Jika bahasa daerah semakin jarang digunakan, apakah penyebab utamanya lebih dipengaruhi faktor internal atau eksternal? Jelaskan dengan contoh. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan dari saudari Rosa. Terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Rosa Putri dari kelompok 3. Bagaimana relevansi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lingkungan kerja? Baik, terima kasih kepada saudari Mariam dan Rosa. Jadi untuk pertanyaan dari saudari Mariam akan dijawab oleh Wulandari. Terus untuk pertanyaan dari Rosa akan dijawab oleh Rosa Wulandari. Terima kasih. Untuk saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih moderator. Saya izin menjawab untuk kelompok 5, yaitu pertanyaannya, sikap bahasa negatif dapat menyebabkan penurunan penggunaan bahasa tertentu. Jika bahasa daerah semakin jarang digunakan, apakah penyebab utamanya lebih dipengaruhi faktor internal atau eksternal? Sejujurnya untuk menjawab pertanyaan itu ada dua faktor ya, yaitu faktor eksternal dan internal. Tetapi yang lebih dominan adalah faktor eksternal. Mengapa demikian? Karena terdapatnya faktor lingkungan sosial multibahasa seperti anak muda yang tinggal di kota besar cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul karena pengaruh teman sebayanya. Lalu yang kedua, faktor eksternal yang kedua itu adalah media dan teknologi. Contohnya konten digital jarang menggunakan bahasa daerah sehingga anak-anak itu lebih akrab dengan bahasa nasional atau asing. Lalu yang ketiga, faktor eksternalnya itu adalah globalisasi dan pendidikan formal. Sekolah dan dunia kerja itu menuntut penguasaan bahasa Indonesia dan Inggris membuat bahasa daerah kurang digunakan dalam konteks resmi. Seperti contohnya itu kan kita itu tinggal di Balikpapan, yang rata-rata itu adalah orang pendatang, jadi bukan orang asli, warga asli gitu. Jadi penggunaan bahasa daerah kita itu kurang dipelajari. Jika kita bahas misalkan di Pulau Jawa, mungkin mereka itu mempunyai pelajaran khusus seperti bahasa Jawa. Itu yang menjadikannya perbedaan. Maka faktor eksternal lebih dominan. Lalu, apakah dari Mariam ada tanggapan? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 4. Terima kasih atas saudari
Naira. Selanjutnya di sini saya di kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Rosa yang dijawab oleh Putri Wulandari. Untuk pertanyaan Rosa itu adalah bagaimana relevansi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lingkungan kerja? Jawabannya itu adalah yang pertama itu adalah meningkatkan profesionalisme. Bahasa yang sesuai kaidah, bahasa yang jelas, baku dan sopan mencerminkan sikap profesional dan menunjukkan keseriusan serta etika kerja. Contohnya itu saat kita menulis laporan, email dan dokumen resmi dengan struktur yang benar membuat komunikasi lebih kredibel. Itu contoh simpelnya. Lalu yang kedua itu adalah mengurangi kesalahpahaman. Jika misalkan kita menggunakan bahasa dalam itu, komunikasi antar kita dengan para pekerja lain akan lebih terarah dan tidak menimbulkan yang namanya misinformasi atau multitafsir. Contohnya instruksi kerja yang disampaikan dalam bahasa baku membuat semua karyawan memahami tugas dengan jelas. Yang ketiga itu adalah memperkuat citra institusi. Organisasi yang konsisten memakai bahasa Indonesia sesuai kaidah terlihat lebih rapi dan terpercaya. Contohnya, perusahaan yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam dokumen resmi, publikasi, dan layanan pelanggan akan terlihat lebih kredibel dan terpercaya. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dari saudari Rosa ada tanggapan? Baik, saya merasa cukup jelas. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih atas Rosa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.